Halo, pagi semua. Pagi, Pak. Sebentar ya. Halo, Yungki. Oh, Anggi. Sorry ya, untuk hari ini saya nggak jadi offline. Aduh. Oke, nah ini udah sih. Masuk. Nah, oke, langsung kita mulai aja ya. Hmm, Oke, nah untuk pertemuan hari ini kita akan memahami beberapa. Di sini ada polymorphism, ada type hinting, ada interface type hinting, lalu ada static dan juga konstan. Kita langsung. Nah, polymorphism nih, ini merupakan prinsip keempat ya dari object oriented, di mana polymorphism ini kalau dari bahasa Yunani itu artinya banyak bentuk, sesuai dengan artinya. Jadi polymorphism ini diterjemahkan ini menjadi suatu metode gitu, biasanya tuh pada kelas yang berbeda, tapi dia melakukan hal yang sama dan umumnya pun memiliki nama yang sama. Oke, nah contohnya tuh di sini dia bilang kalau pertemuan kemarin ya, kalau kita bikin metode hitung luas gitu kan. Jadi pada kelas bangun datar gitu kan kita ngewajibin gitu. Semua turunan dari kelas bangun datar itu harus punya metode hitung luas gitu. Nah, walaupun nama metodenya sama gitu kan, hitung luas gitu kan, mau dibangun datar yang berbeda nanti kita mau bikin ada segitiga, ada kotak, ada lingkaran, ada apapun gitu, trapesium segala macam, semua itu peluang bangun datar gitu kan dan punya metode hitung luas. Ya, tapi balik lagi, walaupun namanya sama gitu kan, yang namanya hitung luas, tapi implementasi perhitungan hitung luas di masing-masing tiap kelas itu berbeda-beda. Oke, nah itu merupakan salah satu contoh dari prinsip si polymorphism. Oke, nah penerapannya di sini ini ya, pakai dua cara kemarin kita udah bahas, yaitu menggunakan abstrak dan interface. Eh, kenapa gitu kan? Karena tujuannya balik lagi, karena kita pengen mengikat gitu kan, semua turunannya atau semua kelas gitu yang menginterface interface tersebut. Oke, ya, ya dia memiliki suatu kewajiban gitu, atau suatu kontrak gitu. Karena dia kalau pengen ada metode hitung luas, ya lu harus ada gitu. Kita paksa mereka. Gitu. Kalau enggak, ya berarti sesuai kondisi kita yang kita mau itu tadi, yang akan terpenuhi gitu. Kalau kita nggak paksa mereka. Oke, nah ini penerapannya. Oke, sebenarnya kita udah bikin di pertemuan kemarin. Mungkin ada beberapa yang nggak ngeh. Saya coba mana, tunjukin lagi. Contohnya kemarin itu kita mana nih bikin abstrak kelas mobil lah. Nah, di sini dia pengen ada berjalan. Oke, nah. Ya, nah di semua turunan dari kelas mobilnya kita pengen tuh ada berjalan dan di mana di sini si mobil sport. Oke, dia nggak implement. Kita ganti extend. Ini oke, ini juga sama ya. Kok saya curiga ya. Unexpectedly hilang ini ya. Oke. Nah, tadi ya, si mobil ini
kita ikat mereka semua, oke, turunan kelas mobil itu harus punya metode berjalan. Nah, pencet. Jadi di sini, nah ini ya. Nah di sini si mobil sport dia udah punya itu metode berjalan. Dimana isinya baik lagi isinya tuh terserah gitu kan, nggak diatur gitu. Intinya lu asal punya metode berjalan ya udah, ini udah oke gitu. Memenuhi syarat si pembuatan kelas mobil. Isinya itu kita bisa atur nih. Nah kalau mobil sport bunyinya brem brem brem, jangan kalau motor bunyinya ngeng gitu kan. Dua-duanya merupakan turunan si mobil ya, baik lagi. Nah, di sini merupakan polymorphism-nya nih. Jadi kedua objek ini nih punya metode yang sama, yaitu berjalan, tapi di dalamnya itu kita bisa buat sesuka kita gitu. Jadi kebanyak rupaan gitu, walaupun sama-sama berjalan, tapi mana dia di run. Oke. Nah, tapi sini ya, walaupun si mobil sport dan si motor sama-sama berjalan, tapi dua-duanya itu menghasilkan output yang berbeda. Ya, di mana sini si mobil sport bram bram bram, si motornya itu dia ngeng. Nah, ini salah satu bentuk polymorphism. Oke. Oke, nah kita lanjut. Nah, type hinting nih. Nah, type hinting ini sebenarnya buat kita. Jadi kita bisa nentuin, oke, bukan buat outputnya ya, tapi sebenarnya buat di arah programmernya gitu. Jadi buat ngasih tahu gitu, menentukan tipe data yang diterima, oke, baik itu mau kita kirim maupun kita terima pada suatu metode. Jadi kita bisa ningkatin keamanan data kita, oke, karena sebelum diproses datanya itu bisa kita pastiin dulu nih, apakah tipe datanya itu sesuai dengan yang kita mau atau enggak. Gitu. Kalau enggak ya udah kita bisa biasanya itu langsung error. Oke, nah di sini type hinting ini pada objek PHP 5 ya, karena objek oriented itu cuma PHP 5 ke atas. Oke, nah di sini untuk tipe-tipe data yang umumnya gitu. Kalau kalian masih ini versi yang udah umum gitu, kayak float, integer, string gitu. Oke. Ini untuk array, oke. Jadi si type hinting ini nggak cuma untuk data, tapi bisa juga untuk array maupun objek. Oke, nah ini penggunaannya pun juga sama. Supaya kita langsung aja. Nah, kita pakai type hinting mobil sport. Boleh deh di ini. Di pembuatan konstruksinya nih, kita langsung buat. Oke, nah variabel ya. Bisa kita bantu ini. Kalau warna itu tipe datanya itu harus string. Tahun itu harus integer. Nah, seperti ini. Oke, nah kita udah buat tipe data hint ya. Nah, jadi untuk warna itu harus string, untuk tahunnya itu harus integer, harus angka, gitu. Nggak boleh dikasih yang lain. Jadi ketika pembuatan, oh sorry, iya. Nah, ini tipe data tadi warna harus string ya. Jadi kalau kita tuker gitu, misalnya warnanya itu kita kasihnya integer, tahunnya kita kasih string. Nah, ketika kita run, nah bisa kita langsung dapat error nih. Oke, nah, jadi construct tipe datanya mesti harus integer gitu. Sedangkan yang kita berikan itu string. Oke, nah ternyata kalau warna ini tembus ya. Oke, berarti ini harus kita ganti. Oke, nah ternyata kalau string ini tembus ya. Berarti kalau kita kasih integer dia bisa nge jadi string. Kecuali kita kasihnya tuh sebuah array. Baru udah sorry. Udah. Nah ini ya, tipe datanya itu harus sebuah string gitu kan. Tapi kita kasihnya tuh sebuah array. Nah jadi ibaratnya objek mobil sportnya ini nggak perlu capek-capek gitu. Ibaratnya sistem ini ngebuat objek mobil gitu. Kalau dari awal data yang diberikan aja udah salah. Jadi awalnya warna ini kita expect string gitu kan, tapi ternyata dikasih array, ya udah langsung aja tolak gitu, nggak perlu repot-repot
si objek mobil sport ini dia akan nge-construct nih, dia set dulu. Sorry, dia ada di mobil mana. Nah, dia nggak perlu nih capek-capek dia buat dulu, dia set dulu gitu kan, warna sebagai warna, merek sebagai merek. Kalau dari awal itu dia udah tahu nih bahwa warnanya aja udah nggak sesuai gitu. Dia pengennya string, dikasih array, ya udah langsung tolak, langsung kasih error. Nah, jadi data kita atau objek yang mau kita buat itu pun jauh lebih jauh lebih sesuai gitu dengan yang kita mau. Oke, tadi objek tipe array ya. Oke, nah array juga sama sebenarnya. Mana dia? Ini kalau kita expect itu array-nya itu adalah warna gitu. Nah, seperti ini. Jadi dia akan sesuai walaupun nanti error sih. Bukan error, apa data si warnanya ini menjadi array. Oke, jadi kalau dipanggil ya nggak bisa langsung kita panggil lagi karena isinya udah berubah jadi array. Nah, ini untuk tipe array. Jadi tinggal sesuaiin. Kalau menurut kalian data yang harus diberikan itu harus array gitu kan, nggak boleh yang lain, ya udah kita kasih aja si type hintingnya itu array. Kalau dia harus integer, harus angka, jadi karena mungkin kita ada proses kalkulasi gitu, ada proses perhitungan, perkalian segala macam gitu kan. Kalau kita kasih datanya string kan akan kacau gitu perhitungannya. Mending kita validasi di awal gitu. Tipe datanya itu harus int. Nah, itu untuk tipe data ya. Tipe data mau tipe data variabel maupun array. Kita lanjut. Nah, di sini dia ada beberapa catatan. Oke, hitung jarak. Oke, nah ini tadi ya. Kalau ada metode perhitungan gitu kan, ketika dikasih. Kalau dia bukan array, ya berarti akan muncul error. Oke, oke. Kita skip aja. Nah, ini untuk objek type hinting. Oke, nah jadi tadi kita baru variabel sama array. Nah, sekarang kita masuk ke objek. Oke, nah di sini ketika pembuatan, oke, seringkali itu dalam setiap objek itu saling berinteraksi antara satu objek dan objek lainnya gitu kan. Nah, kita pengen si objek kita itu menerima instan objeknya tuh yang tepat gitu kan. Nggak cuma tipe data yang salah, tapi objeknya pun juga sesuai. Oke, nah ini namanya objek type hinting. Oke, di sini dia contoh kayak mobil dan kalkulator. Oke, dia pengen ini nggak usah yang kalkulator deh. Kita bikin objek satu baru lagi aja. Misalnya manusia. Copy aja kita. Nah, ini deh.
Oke, kita nama umur gender, terus kita pengen method function driver. Ada apa aja sih mobil pulang? Oh, ada get class. Oke. Just get class. Di motor tidak ada. Mobil ada. Bukan mobil sportnya. Lepas. Tiga. Oke. Kita pakai satu dulu deh. Human tadi kita butuh nama, umur, dan juga gender ya. Namanya umur, oke, kita tes dulu. Nah, belum bisa Pak. Kita human get driver. Nah, oke. Nah ini ya. Jadi saya coba gitu kan di mobil sport ini mau saya bikin function satu tambahan namanya get driver.
Di mana get driver ini sudah kasih nih objek type painting, di mana get driver ini nggak butuhin objek human gitu. Oke, nah di sini kalau saya nggak pakai gitu ya, saya cuma pakai human. Hmm, kita kasih objek motor deh. Mana isi get driver ini? Nah, saya masukin motor. Si motor ada get nama ya. Oke, kita copy ini dulu. Nama tidak ada. Nah, sini ya. Nah, di sini si mobil sport. Sorry, kita ke mobil dulu. Nah, di si mobil, di objek mobil ini saya bikin satu metode namanya itu untuk mendapatkan siapa pengendaranya gitu kan. Sini cuma bikin doang nih, nama human gitu kan. Lalu setelah itu dia nampilin gitu kan bahwa si mobil ini dikendarain oleh siapa gitu ya. Oke, nah. Waduh, sedikit kelas ini kita harus kasih tipe. Berarti dia nggak ambil objek. Objek lalu isi mobil sport. Kita bisa pakai kelas. Boleh lah. Hmm. Hmm. Harus jangan. Isi. Nah, ini ya. Jadi saya mau nampilin nih si get driver ini. Oke, nah di sini si get driver ini saya kasih dua ya. Dia tipenya apa sama objek objek human gitu yang kita expect. Nah, tapi di sini saya kasih objeknya tuh objek motor gitu kan. Di mana si motor ini merupakan objek motor. Oke, dia bukan manusia nih. Oke, jadi otomatis yang munculnya adalah ketidaksesuaian. Oke, jadi mobil sport dikendarai oleh Kawasaki gitu kan. Nah, masa ada motor ngendarain mobil gitu kan, mobil sport nih. Oke, jadi kan kita nggak pengen gitu kan hal seperti ini terjadi. Jadi kita bisa atur supaya objek yang mau diterima itu pun sesuai gitu. Nah, di sini saya pengen bahwa objek human-nya itu benar-benar objek manusia. Jadi ketika saya kirim ya udah dia bakal error gitu. Nah, di sini kasih tahu nih bahwa get driver itu merupakan harus instance dari objek human gitu. Sedangkan yang dikasih itu objek motor. Oke, nah jadi kita bisa mana dia di run. Nah, jadi ini kita kasihnya tuh manusia gitu, misalnya si nama Nana. Nah, jadi kita dapat nih, si mobil sport dikendarai oleh Nana. Oke, ini kita hapus saja.
Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa batasin output yang dikirim gitu ketika get driver gitu kan. Ketika objeknya pun dari awal nggak sesuai, ya udah. Daripada repot-repot diproses gitu kan, si mobile sport ini. Gitu. Ini oke lah kalau simple gitu. Tapi kalau proses di dalamnya tuh ribet gitu kan. Yang cukup panjang, cukup itu ya udah. Ini nggak perlu repot-repot gitu kan. Dia proses ke dalam itu ketika objek awalnya udah salah, ya udah tolak aja gitu. Langsung kasih error gitu. Ini bukan objek yang sesuai. Nah, jadi kita bisa memperketat gitu kan si apa codingan kita dan ketika kita mau dapetin si driver ini pun dari awal tuh ketika objeknya udah selesai gitu. Walaupun ketika dikasih objek yang sesuai pun ya bisa aja masih tetap ada kesalahan gitu. Tapi setidaknya dengan awal dari kita diberikan objek yang tepat itu akan memperkecil kesalahan kita yang akan terjadi. Oke. Nah, ini untuk tipe data dasar. Sebenarnya tipe data dasar ini untuk memastikan. Oke, mana ya dia? Oke, untuk memastikan gitu dari tipe datanya itu langsung ya. Tapi ini bisa untuk tipe data tradisional. Contohnya itu kayak integer, float, string, atau boolean gitu kan. Oke, nah ini untuk mengecekkan langsung tuh kita bisa pakai fungsi itu namanya is. Oke, jadi contoh di sini is ball itu memastikan gitu bahwa variabel itu isinya boolean. Is integer itu memastikan gitu kan apakah datanya itu integer gitu. Is float juga sama. Is null apakah null gitu. Is string merupakan string atau tidak. Oke. Nah, di sini mana ya? Oke, ini spot. Oke, ini sebenarnya sama kayak tipe data variabel, coba aku contohin. Ya, di sini string. Itu construct agak juga. Ya boleh. Is. Nah, dari string ini sebenarnya dia menghasilkan nilainya itu boolean gitu. Kalau dia beneran string, nilainya akan ngebalikin true. Kalau nilainya bukan gitu, selain itu entah mau angka, entah array atau apapun, nilainya adalah false gitu. Nah, jadi di sini kita bisa ngasih validasi gitu atau ngasih benteng. Kalau di si warnanya ini awal nggak sesuai, ya udah mau mau kalian apa yang gitu, mau kalian ubah paksa jadi string atau mau kalian apa tolak gitu kan, kasih langsung notif gitu kan bahwa ini bukan angka atau apapun, ya udah kalian tinggal masukin di sini nih. Oke, nah tapi ini sebenarnya kurang tepat kalau kita masuk ke di konstruktor, tapi kurang lebih ini penggunaan string. Jadi coba ngebalikin. Oke, nah, bisa seperti ini. Kalau seperti ini bisa kita pakai variabel gitu kan. Check bisa sama dengan atau mau langsung gitu kan outputnya true or false sekalian si validasi seperti tadi. Oke, string udah seperti ini sih. Oke, ya berarti. Nah, bisa echo apa data bukan string gitu. Tapi kita kasih gitu kan. Harap masukkan sekian string gitu. Nah, di sini kita exit ya.
Oke, kita masih kasih array tadi. Nah, ini ya. Kalau tadi kan kita sempat lolos gitu kan, ketika apa datanya kita pengen string tapi dikasih integer gitu kan. Nah, di tipe data itu sebenarnya langsung konversi gitu karena integer itu masih masih masuk akal gitu, make sense dirubah ke string gitu. Kecuali kalau array udah benar nggak bisa ya. Nah, tapi di sini kita bisa validasi lagi nih menggunakan pakai is tadi itu mau is boolean, is string atau apa. Nah, ketika nggak sesuai ya udah, berarti dia expect kita kan ini gitu kayak kita ubah paksa ya udah dia akan berhasil. Hop. Loh, tidak. Oke, sorry dia ternyata true di sini harusnya false nih. Mari cek mobil constructors. Nah, oke, dia berhasil gitu. Ini kalau false aja nih, baru kita eksekusi. Oke, ini untuk type painting sudah itu. Nah, oke, ini untuk di interface. Oke, jadi di interface itu kita juga bisa berikan type painting ke type interface. Lebih lagi tadi tujuannya sesuai untuk meningkatkan kualitas data yang diproses. Oke, jadi ketika dia nggak sesuai, ya udah langsung tolak, kita nggak perlu proses. Oke, nah ini contoh gimana ya? Kita langsung sebenarnya sama kayak penggunaan objek langsung. Cuma bedanya ini kita bikinnya tuh di interface-nya. Oke, mana ya? Interface kelas mobil. Ini kita skip aja karena ini sama yang tadi. Robot. Oke. 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 Interface, type painting. Oke. Nah, jadi dia pada abstrak kelas, tapi sebenarnya tadi saya udah bikin di abstrak kelas. Oke lah. Oke, Pak. Interface identitas. Oke, nah sebenarnya perbedaannya sih sedikit. Oke, tapi saya contohin aja. Sebenarnya dia perbedaannya tuh ada di sini nih ya. Sebenarnya, aduh saya salahnya tuh udah langsung ke abstrak kelas. Ini dibilang get driver. Oke, ini enaknya gimana? Enaknya kita balik deh. Di mana manusia cuma manusia gitu yang boleh mengendarai mobil. Nah, berarti si manusia ini saya bikin function get car.
function. Sini berarti saya butuh objek mobil sport. Jangan deh, kita butuh objek mobil. Berarti di sini kita add-on. Kita punya masa kayak kelas. Oke, cek mobil ini dia punya merek deh. Nggak ada get merek. Oke, kita bikin dulu. Nah, di sini. Oke, sini. Ya. Bentar. Oke, ini udah sesuai. Berarti kita butuh. Nah, nah, ini ya. Saya misalnya pengen bikin si Nana misalnya mengendarai mobil gitu ya. Kita panggil gitu kan. Tipe mobilnya, merek mobilnya apa gitu kan. Nah, di sini saya panggil ada dua, kita udah bikin objek, ada mobil sport, ada motor gitu kan. Ketika saya panggil mobil sport, dia muncul nih. Si Nana mengendarai merek dari mobil sport dia kendarai gitu kan. Yaitu di sini Honda gitu. Sedangkan kalau saya panggil motor, motor. Yuh, dia berhasil juga. Itu karena motornya eksternal. Coba si motor yang nggak eksternal. Nah, oke ya. Nah, di sini ditolak gitu kan. Kalau si Nana mau ngendarain motor itu ditolak gitu. Karena si Getcar-nya ini harus berikan objek mobil gitu kan. Sedangkan yang kita berikan itu objek motor. Gimana caranya? Ya tadi ketika kita ngedefinisinya di abstrak kelas gitu kan. Karena si apa? Abstrak motor ini merupakan turunan dari mobil, ya udah berarti si motor ini akan jadi memenuhi kualifikasi gitu karena dia merupakan turunan dari mobil. Jadi dia bisa mengendarai. Oke, nah ini contohnya seperti itu dong. Ketika kita ngedefinisiin gitu kan, si penggunanya ini di dalam abstrak class. Oke, jadi ketika kita definisi di dalam abstrak class, ya udah otomatis seluruh turunannya pun juga mengikuti gitu. Tapi kalau enggak, ya hanya di pada kelas itu tersebut. Oke, kita type huntingnya ada di mobil sini ya. Mobil di human sorry. Nah, di human sini ya. Jadi get karena itu merupakan harus cek mobil nih.
Oke, ketika kita definisiin di sini ya udah semua turunan dari si objek mobil ini jadi kita definisikan dia sebagai mobil. Tapi kalau enggak ya hanya objek mobil aja gitu yang bisa. Oke, nah kita pakai ke statik. Oke, nah statik di sini mana ya? Sini mana? Oke. Oke, nah statik ini sebenarnya penggunaan bisa untuk properti, untuk metode. Oke, nah, sesuai namanya. Namanya itu statik yaitu tetap gitu kan. Itu aja. Nah, jadi bisa kita terapkan pada properti ataupun metode. Tujuannya itu adalah apa? Kita pengen tuh kalau ada satu nilai yang nilainya itu udah tetap gitu, nggak akan berubah, nggak akan diganti gitu atau nggak bisa itu ya udah kita bisa pakai tuh, entah mau itu properti itu mau metode gitu. Dan kalaupun kita pengen nilai itu pun nggak boleh berubah gitu kan. Nah, daripada kita bikin tipenya gitu kan mau privat maupun public gitu kan masih ada kemungkinan berubah gitu ya. Nah, tapi kalau statik ini udah pasti nilai awalnya A gitu. Ya udah nilai itu akan A gitu. Nggak akan mungkin bisa kita ganti. Nah, ini kita tinggal tambahin doang di modifier itu yaitu jadi statik. Oke, bukan public maupun ini. Nah, contoh di objek udah ada ya. Misalnya mana objeknya? Hmm, manusia yang paling statiknya apa ya? Mobil aja paling gampang. Rodanya kita rubah. Oke, jadi statik. Nah, sini gak ada ya. Public function get roda, set roda. Oke, biar enak kita tambahkan dulu. Ini ya, saya udah bikin gitu kan, si public roda ini sebagai statik dengan harapan ya udah semua roda itu jumlahnya 4 gitu, nggak boleh yang lain. Oke, nah jadi ketika kita mau lihat si nana get roda. Oke, non statik mobil dulu apa sih nggak boleh karena dia ada interface ini. Extend tidak. Oke, kelas latihan statik. Karena saya ada get ini apa ya? Coba ini roda. Oh, sini dia udah berubah. Oke. Oke, di sini saya coba nimpa dia. Setting static method. Oh, siap. Roda online 19. Sport.
Waduh, kita nggak bisa eko paksa, berarti tadi si mobil. Close. Kita coba dulu. Bisa. Ya, terus. Oke. Mana dia? Oke. Kita coba kita set dulu mobil sport. Bisa. Oh, ini setup canggihan. Mobil. Oh, pantas. Kita lihat. Nah, ini ya. Jadi apa? Ketika get roda dia ngebalikin gitu kan si shocknya roda. Nah tapi ketika saya mau paksa gitu kan ngeset rodanya gitu kan di mana dis roda sama dengan roda gitu kan. Di sini rodanya saya mau ganti nih. Jadi mobil sport set roda. Jadi saya error. Nah, oke, nah di sini error ya karena saya nggak bisa ngeset nilai yang udah pasti gitu. Nah jadi penggunaan si static ini. Ya udah, ini kalau nilainya itu udah pasti gitu kan. Nilainya udah pasti dan nggak berubah. Jadi kita pakai si static. Nah, si mana metodenya? Untuk mengakses bisa juga kita akses langsung. Oke, nah di sini dia coba akses langsung ya. Jadi panggil langsung nama kelasnya, titik dua nama propertinya langsung gitu kan. Nah ini juga untuk nama metodenya langsung dari sini. Oh dia cuma nge-return, nggak usah deh. Oke, ini untuk nama metodenya juga sama, cuma tinggal nama kelas, titik dua, nama metodenya apa. Oke, kita lanjut. Apa kelemahan? Oke, static. Oke, nah di sini dia kasih tahu sebenarnya kelemahan ketika dalam object oriented karena static ini biasa sifatnya global gitu kan karena diakses langsung. Oke, nah jadi tentu aja jadi menghilangkan sifat dari object encapsulation, ya benar, encapsulation dari si object oriented itu. Jadi malah jadi jelek gitu object oriented kalian. Jadi tentu aja penggunaannya tuh lebih disarankan kalau emang benar-benar gitu kan perlu dan benar itu ya bikin jadi variabel public aja gitu langsung, jangan dimasukkan ke dalam itu. Oke. Nah, di sini penggunaan yang dimaklumin ini kalau ada penggunaan untuk utility class nih. Nah, contoh di sini misalnya dia pengen mana itu mobil public launch. Oke, kilometer. Di sini dia pengen akses secara global. Oke, nah
public sensitive function. Nah, di sini langsung aja. Contohnya kita pengen tuh public sensitive itu cuma untuk eh, memperkecil huruf gitu kan, mau SR lowercase, mau memperbesar gitu kan jadi ini. Nah, kalau untuk seperti ini kalian boleh nih pakai public static gitu kan, tujuannya apa? Ya udah emang cuma mau membuat jadi huruf kecil gitu kan, atau jadi huruf besar gitu. Ini enggak butuh akses ke objek yang lainnya gitu kan. Ini hal yang apa? Makanya tadi saya bilang jadi public class biasa gitu kan. Jadi public method biasa gitu penggunaannya. Jadi kita nggak ada keterlibatan gitu sih dalam objek itu dengan variabel lainnya. Oke, nah itu nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ada keterlibatan, tidak disarankan gitu menggunakan si static method ini. Ini nggak usah dicontohin lah ya. Karena dia cuma nge-lower case aja. Oke, nah ini untuk konstan. Konstan ini untuk variabel tetap. Oke, jadi nggak bisa dirubah. Waduh, saya salah tadi. Static, oke lah. Jadi static penggunanya sama ya, static sama sorry, static itu yang bisa kita ganti paksa gitu, tapi nilainya itu nggak berubah. Sedangkan yang konstan yang benar-benar nggak bisa berubah. Oke, nah konstan ini contohnya cuma ini doang sih. Mana ya kita ganti. Konstan coba. Nah, sebenarnya cuma seperti ini. Ini udah si roda ini jadi variabel konstan gitu. Ya gitu jauh berbeda dengan sebenarnya jadi variabel statik. Nah, coba bedanya ya udah si konstan ini nggak bisa. Kalau tadi kan kita masih bisa nih ada get, ada set, kita ada set langsung. Nah kalau tadi kita udah nggak bisa nih bikin get ataupun set si variabel konstan tersebut, langsung akses si konstannya aja. Oke, oke kita lanjut. Oke, udah. Itu tadi beberapa tentang penggunaan apa aja kita ya. Penggunaan type hiding, gitu kan, penggunaan statik dan juga konstan. Oke, waduh, hujan lagi kita di sini. Sekian untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau nanya? Berapa sih? Untuk absen udah ya? Sudah saya absen? Oke. Oke. Kalau enggak, saya untur diri dulu. Thank you semuanya. Application. Oke. Kita ketemu lagi next week. Minggu depan kemungkinan saya datang offline. Tapi baik lagi. Tergantung ya kalau ternyata. Kita ada grupnya nggak sih? Saya mau info. Saya bingung nggak ada grupnya. Oke. Lu. Jadi Belum kalau ada ada, grup Pak. ads, iya. Kalau ada grupnya di notif saya aja ya. Biar minggu depan kalau jadi atau enggaknya saya bisa info di situ. Baik, Pak. Oke, ya udah. Itu aja dari saya. Thank you semuanya. Bye.
Halo? 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 Pi, udah Pi. Zoom-nya udah Pi. Guys. Moy, udah Moy Zoom-nya. Udah, woi, udah. Udah. Udahan. Kok Rajin udahan banget sih. kok. Rajin banget sih kok. Dengerin mah kagak lu kok. Apa ditinggal doang lu kok. Kok. Woi, casan gue balikin lah. Apa, Cok? Hujan anjir.